Sobat, melanjutkan kisah Keris Nogo Sosro Rabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Radite dan Umbaran bertarung dengan sengitnya, masing-masing mengeluarkan aji pamungkasnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Radite yang pada saat itu sedang bertempur menjadi cemas. Ia tidak akan dapat memusatkan kekuatan batin dalam perlawanan Aji Alaskobar. Dengan melipat tangan di dadanya, ia menjadi cemas kalau Aji Alaskobar ini akan membakar orang-orang yang berdiri di halaman itu. Karena itu dalam saat yang pendek ia harus dapat melawan Aji Alaskobar itu dengan cara lain. Ia harus mempengaruhi sumber dari udara panas yang membakar halaman itu. Karena itu ia bertekad untuk melumpuhkan Umbaran pada saat yang pendek. Pada saat itu pula lah maka terpancarlah ajinya Nogo Angkoso. Ilmu gerak yang sukar dicari bandingnya. Dengan kecepatan seperti petir yang melompat di langit, Radite menyerang Umbaran sesaat setelah Umbaran berhasil memancarkan ajinya Alaskobar. Serangan yang demikian dahsyatnya, demikian cepat dalam taraf tertinggi dari ilmunya Nogo Angkoso. Yang terjadi kemudian adalah mengejutkan sekali. Umbaran kehilangan waktu hanya sekejap, namun yang sekejap itu telah menentukan segala-galanya. Buah sambaran yang dahsyat telah menghantam dadanya, sambaran aji Nogo Angkoso. Umbaran yang memiliki kesaktian di atas manusia biasa itu terdorong beberapa langkah surut. Kemudian ia terguling jatuh sambil berteriak ngeri. Namun saat kemudian ia berhasil tegak kembali, tetapi tiba-tiba ia menjadi terhuyung-huyung. Bagaimanapun ia berusaha, akhirnya kekuatan jasmaniahnya tak mengizinkannya lagi. Sehingga kemudian Umbaran roboh kembali di atas tanah yang basah oleh air hujan yang melimpah dari langit. Namun Umbaran tidak mau mengerti akan keadaannya. Dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk berdiri. Tapi karena kemampuannya terbatas, maka ia hanya dapat berguling-guling dan meronta-ronta di atas tanah yang becek penuh lumpur. Tergetarlah setiap hati yang melihat peristiwa itu, melihat Umbaran yang sama sekali tidak ikhlas menerima kenyataan pada dirinya. Radite yang berdiri beberapa langkah darinya berdiri tegak dengan napas yang tegang. Tiba-tiba ia meloncat maju, namun segala permusuhannya telah lenyap, seperti dihanyutkan oleh air hujan yang seperti dituang dari langit. Dengan hati-hati Radite berusaha untuk menangkap Umbaran, dan kemudian dengan hati-hati pula ditenangkannya orang yang telah dibakar oleh nafsunya itu. Katanya, "Umbaran, tenanglah." Umbaran menggeram. Ia masih berusaha melepaskan diri, tapi ia tidak mampu lagi. Napasnya telah memburu dan dadanya menggelombang tak menentu. Ia tidak lagi dapat berbuat sesuatu ketika Radite meletakkan kepala Umbaran di atas tangannya. Hanya kakinya sajalah yang menyipak-nyipak dan kepalanya menyentak-nyentak. Sekali lagi terdengar Radite berkata, "Umbaran, tenanglah, tak ada yang perlu kau gelisahkan." "Setan!" terdengar Umbaran menggeram marah. Matanya memancar merah seperti mata harimau. "Kau kira bahwa kau dapat mengalahkan aku?" "Tidak, Umbaran," jawab Radite. "Aku tidak dapat mengalahkan kau." "Kalau begitu," kata Umbaran tersengal-sengal, "kalau begitu
kau harus berlutut di bawah kakiku dan minta maaf padaku. Sebelum kau kubunuh mati, kuikat di belakang kaki kuda. Baiklah, Umbaran, aku minta maaf kepadamu, sahut Raditya. Tiba-tiba Umbaran menjadi agak tenang, tetapi kemarahannya masih mancar di matanya ketika ia menggerakkan tangannya. Ternyata ia sudah terlalu lemah, namun orang yang telah hanyut dalam nafsu kebiadaban itu tiba-tiba meludahi muka Raditya. Raditya terkejut. Itu adalah suatu penghinaan bagi laki-laki. Namun ia hanya menarik napas dalam-dalam sambil kemudian mengusap mukanya dengan lengan bajunya. Maesa Jenar, Kebu Kanigoro dan Anggoro pun kemudian melangkah mendekati Raditya yang berjongkok di samping Umbaran yang gelisah menghadapi saat-saat yang mengerikan. Anggoro, Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro pun berjongkok pula. Berapa langkah darinya nampak Roro Wilis menunduk, sedang Indang Widuri malingkan wajahnya. Mereka tidak sampai hati untuk menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu. Kemudian terdengarlah suara para Umbaran yang terputus-putus. Kalian mau mengeroyok aku? Tidak Umbaran, jawab Anggoro. Ayo majulah bersama-sama Raditya. Anggoro, Maesa Jenar dan kawanmu itu, mantingan dan perempuan-perempuan itu, semuanya bersama-sama. Meskipun kulit kalian berlapis baja dan nyawa kalian berangkap 5, namun Umbaran tak akan mundur selangkah. Tidak Umbaran, sahut Raditya. Aku dan Anggoro adalah saudaramu seperguruan. Umbaran menggeram. Napasnya menjadi semakin cepat mengalir lewat lubang-lubang hidung serta mulutnya. Arya Saloka berdiri tegak seperti tugu. Apa yang disaksikan benar-benar mengagumkannya. Suatu pameran keleluruan budi yang tak ada kiranya. Raditya dan Anggoro nampaknya sama sekali tak mendendam Umbaran, meskipun selama ini Umbaran telah menyulitkannya. Karena Umbaranlah maka Raditya menjadi seorang yang merasa rendah diri dan tak berarti, yang lebih baik bersembunyi di antara para petani daripada bergaul dengan orang-orang sebayanya, para sakti yang sedang mengemban tugas-tugas kemanusiaan. Hujan yang lebat masih saja seperti tercurah dari langit. Dedaunan bergoyang-goyang karenanya, dengan disertai oleh suara yang gemerisik semakin keras. Di regol halaman berdirilah laskar Banyu Biru berjejal-jejal. Mereka berdesaan memasuki halaman, namun kemudian mereka tertegun diam ketika mereka melihat halaman Banyu Biru dicekam oleh suasana ngeri yang menyirikan bulu roma. Mereka masih sempat melihat 2 orang berjubah abu-abu bertempur. Kemudian salah seorang darinya terbanting jatuh dan meronta-ronta di tanah. Ketika beberapa orang laskar yang berdiri di bagian belakang mendesak maju, pemimpin laskar itu berteriak, "Berdiri di tempatmu!" Arya Saloka dan orang-orang yang berada di halaman itu hanya menoleh sebentar kepada laskar yang berjejer. Sesaat kemudian kembali perhatiannya beralih kepada Umbaran. "Paman," bisik Kebu Kanigoro kepada Raditya, "bukankah lebih baik Umbaran ini dibawa naik ke pendopo?" Raditya mengangguk-angguk, namun tiba-tiba terdengar Umbaran berteriak, Apa yang akan kalian lakukan? Menipu aku lalu menusuk dari belakang?" Tidak Umbaran," sahut Raditya cepat-cepat. "Marilah kita naik ke pendopo. Jangan coba mengelabui mataku. Aku adalah calon pemimpin dari seluruh golongan hitam. Dan akulah orang yang pertama-tama harus memiliki Kiai Nogososro dan Sabu Intet. Kemudian akulah orangnya yang mampu menguasai seluruh tanah perdikan Banyu Biru dan Pamingit. Bapakku memiliki sifat kandel dari keraton." Umbaran tiba-tiba berteriak-teriak. Kini ia benar-benar telah mengigo.
Tubuhnya semakin lama menjadi semakin lemah. Namun nafasnya masih belum dapat diendapkan, meskipun agaknya ia telah berada di ambang pintu maut. "Umbaran," bisik Radite, "berdoalah supaya maksudmu tercapai." "Hah," jawab Umbaran, "kelinci yang bodoh, hanya orang yang tak percaya kepada diri sendiri sajalah yang berdoa." "Tuhan menentukan segala-galanya," bisik Radite pula. "Kalau kau menyebut namanya yang agung, kau akan mendapatkan apa yang kau kehendaki." Umbaran tidak menjawab. Tubuhnya menjadi semakin lemah dan nafasnya menjadi semakin berdesaan dan terengah-engah. Berapa kali ia berusaha untuk menelan ludah dan air hujan yang jatuh di mulutnya. Umbaran masih terbujur di tangan Radite. Kadang-kadang ia masih meronta untuk mencoba merenggutkan diri dari kekuasaan maut yang sudah merabanya. "Di mana Lowoijo?" tiba-tiba Umbaran berteriak. "Lowoijo telah meninggalkan kau," jawab Radite. "Mati," teriak Umbaran. "Suro Sarunggi?" "Orang itu mati pula," jawab Radite seterusnya. "Mati, mati, semua orang telah mati. Gila. Tapi aku tidak akan mati. Aku akan merajai Nusantara." Umbaran masih mengigo. "Berdoalah," bisik Radite. "Apakah kalau aku berdoa aku akan menjadi raja?" tanya Umbaran yang semakin payah. "Lebih dari itu, kau akan mengenal kerajaan surga, kerajaan Allah yang jauh lebih indah dan bahagia daripada kerajaan yang kau impikan itu. Di kerajaan surga, kau tak mengenal dendam dan benci, tak mengenal keserakahan dan ketamaan," jawab Radite. "Aku akan menjadi raja di sana?" tanya Umbaran dalam desahan nafas yang semakin lambat. "Semua orang menjadi raja, merajai diri sendiri, menguasai nafsu dan dosa. Pekerjaan yang paling sulit dilakukan di dunia ini. Merajai diri sendiri, menguasai nafsu dan dosa jauh lebih sulit daripada merajai orang lain, meskipun beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Di kerajaan surga kau akan dapat melakukannya," bisik Radite. Umbaran mencoba menarik nafas. Lambat-lambat ia berkata, "Aku akan berdoa. Sebutlah nama Tuhan, mohonlah ampun supaya kau ikut di dalam daerah kerajaannya," desak Radite. Umbaran menjadi semakin payah. Mulutnya nampak bergerak-gerak namun tak terdengar suaranya. Kini ia menjadi tenang. Ia tidak lagi berusaha melawan maut. Perlawanan yang tak akan berarti, sebab maut adalah di luar kemampuan manusia untuk mencegahnya apabila ia datang. Radite menjadi berdebar-debar. Demikian juga orang-orang lain yang menyaksikan. Mereka tidak tahu apa yang diucapkan oleh Umbaran, namun mereka mengharap agar Umbaran dapat mengurangi dosa-dosanya. Terdengarlah Radite berbisik, "Mudah-mudahan ia berdoa." Pada saat itulah nafasnya terakhir meluncur dari hidung Umbaran. Namun ia tidak meronta-ronta lagi. Kepalanya di tangan Radite itu kemudian terkulai lemah. Kepala dan wajah tampannya yang berat selama ini selalu dilapisi dengan topengnya yang kasar dan jelek. Umbaran telah tidak ada lagi. Telah lebih dari setengah abad ia tenggelam dalam arus nafsunya yang melonjak-lonjak. Kebencian yang berakar di dalam relung-relung hatinya telah memancar dengan ungkapan yang mengerikan. Radite menundukkan wajahnya. Ia merasa bahwa ia ikut serta membebani Umbaran dengan dosa-dosa. Ia merasa bahwa ia telah ikut serta menodai nama Pasingsingan yang telah disemarakkan oleh gurunya dan sebagian dari jerih payahnya. Tetapi ia tidak tahu bahwa di dalam dada Umbaran tersimpan hati yang hitam. Sehitam malam yang paling gelap. Ia tidak tahu, tak seorang pun yang tahu. Bahkan gurunya pun tidak.
Seandainya gurunya mengetahuinya, pasti ia tidak akan menerimanya sebagai muridnya. Sesaat suasana menjadi hening. Hanya titik-titik air hujan yang terdengar mengusik sepi. Cahaya fajar di timur telah merayap semakin tinggi, dan gelap malam pun mulai tersingkirkan. Tak hanya Arya Saloka yang menjadi kagum, namun juga Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro menundukkan kepalanya. Mereka menyatakan hormat setinggi-tingginya di dalam hati. Raditya tidak membiarkan musuhnya mati dalam kegelapan, tapi ia telah berusaha untuk menunjukkan jalan kembali ke daerah pelukan tangan yang maha pengasih. Saat kemudian diangkatlah mayat yang beku dingin itu ke pendopo. Kemudian diletakkan membujur ke utara di atas tikar pandan di tengah-tengah pendopo itu. Pada saat itulah mantingan Wirosobo, Wonomerto dan yang lain-lain seakan-akan terlepas dari suatu ikatan yang erat membeli tubuhnya. Mereka kemudian bergegas melangkah naik ke pendopo dan duduk di belakang mereka yang telah mengangkat mayat itu, yaitu Raditya, Anggoro, Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro. Hanya Arya Saloka yang melangkah ke Rega Lalaman menerima pemimpin laskarnya yang akan memberikan laporan kepadanya. "Terima kasih," jawab Arya Saloka setelah laporan itu selesai. "Beristirahatlah kalian, tetapi jangan hilang kewaspadaan. Tempatkan penjagaan-penjagaan di setiap jalan masuk. Rawat kawanmu baik-baik, nanti aku akan datang ke perkemahanmu." Laskar itu pun kemudian meninggalkan halaman itu, kembali ke perkemahan mereka untuk beristirahat. Meskipun demikian, senjata-senjata mereka tidak terlepas dari genggaman, sebab setiap saat keadaan akan dapat berubah-ubah. Ketika laskar Banyu Biru telah hilang di balik-balik dinding halaman, Arya Saloka pun kemudian menyusul naik ke pendopo dan duduk di belakang gurunya. Hujan pun semakin lama semakin tipis, sejalan dengan cahaya terang yang memancar di ufuk timur. Banyu Biru yang terletak di lereng Bukit Telomoyo seakan-akan mulai memancarkan cahayanya yang cerah. Setelah cahaya matahari pagi, awan di langit perlahan-lahan hanyut di bawah angin yang bertiup dari pegunungan. Dalam keheningan itu terdengar Arya berbisik kepada gurunya, "Paman, apakah kita tidak perlu melihat garis pertempuran di Pangrantunan?" Maesa Jenar berpikir sejenak, kemudian ia menjawab, "Menurut pertimbanganku, keadaan kini tidak lagi terlalu berbahaya. Arya, kita tidak tergesa-gesa lagi, meskipun lebih baik kalau hari ini kita pergi. Tapi menurut perhitunganku, tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam telah sebagian besar lenyap. Kimorudro, Nogoposo, Suro Sarunggi, dan Umbaran telah tidak ada lagi. Yang tinggal adalah Bugel Kaliki dan Joko Soko." Arya Saloka mengangguk-angguk, demikian juga Kebo Kanigoro. Namun dengan demikian mereka teringat akan kehadiran Joko Soko di halaman ini malam tadi, sehingga terloncat dari mulut Endang Widuri, "Paman, Joko Soko tadi malam telah datang menjemput Bibi." Agaknya gadis itu telah mulai dengan kenakalannya. Setelah segala sesuatu menjadi lebih tenang dan tidak menegangkan hati. "Ah," desis Roro Wilis. Tapi ia tidak melanjutkan lagi, sedang Maesa Jenar pun hanya tersenyum saja. Tapi Raditya dan Anggoro masih dalam keadaan seperti semula. Mereka menekuni mayat Umbaran seperti menekuni mayat saudara sendiri. Terkenanglah di dalam hati mereka masa-masa lampau di perguruan Pasingsingan. Meskipun mereka tidak pernah mengalami suatu masa berguru bersama-sama, namun terasa bahwa mereka bersama-sama telah meneguk air dari sumber yang sama. Namun demikian terasa pula oleh mereka bahwa tak seorang manusia pun yang sempurna. Pasingsingan sepuh adalah orang yang mumpuni putus segala macam ilmu lahir dan batin. Namun ia adalah manusia biasa, manusia yang kerdil dan kecil, manusia yang
kesinungan sifat khilaf dan alfa. Manusia yang pengetahuannya sangat terbatas. Karena itu maka Pasingsingan berbuat salah. Ia telah menerima umbaran berkhianat, menodai nama baik perguruannya. Mau tidak mau noda itu akan terpercik kepada saudara-saudara perguruannya, Radite dan Anggoro. Bahkan noda itu akan terpercik ke gurunya pula. Tetapi tangan Radite telah bergerak dalam usahanya menghentikan pengkhianatan itu. Umbaran telah dibunuhnya dengan ilmu yang pada dasarnya diterima dari gurunya seperti ilmu umbaran itu sendiri. Sebab belumlah pasti bahwa orang lain akan mampu membunuhnya. Melihat mereka, Radite dan Anggoro masih tenggelam dalam kemuraman, Widuri menyela. Ia pun kemudian berdiam diri sambil menundukkan wajahnya, sehingga untuk beberapa saat pendopo itu kembali menjadi sepi. Baru beberapa saat kemudian terdengar Maisojenar berkata, "Aryo, suruhlah beberapa orang merawat mayat Suro Sarunggi dan orang-orang yang lain. Kubulah di tempat yang seharusnya supaya bersihlah tangan kita dari noda-nodanya." Lalu Saloka pun segera berdiri menemui beberapa orang di gardu yang nampaknya masih sangat payah meskipun mereka tidak berbuat sesuatu. Beberapa kawan-kawan mereka yang terluka pun telah mereka rawat sebaik-baiknya. Pada mereka, Aryo merintahkan untuk memanggil beberapa orang lain untuk bersama-sama menyelenggarakan penguburan mayat Suro Sarunggi dan kawan-kawannya. Kemudian ketika Aryo kembali ke pendopo, didengarnya Radite berkata, "Anak Mas Maisojenar, kalau anak Mas tidak keberatan, biarlah mayat umbaran ini aku bawa ke Pudak Pungkuran." Maisojenar mengangkat dahinya sambil mengangguk-angguk kecil. Ia bertanya, "Kenapa mesti dibawa ke Pudak Pungkuran? Kami di sini pun akan bersedia melaksanakan penguburannya seperti yang paman kehendaki." "Anak Mas," sahut Radite, "umbaran adalah saudara seperguruanku. Akulah yang mempunyai kewajiban atas segala-galanya. Meskipun ia terbunuh oleh tanganku, namun biarlah aku dapat menunjukkan kuburnya seandainya pada suatu saat guru datang bertanya kepadaku, 'Di mana umbaran?' Sebab saat nanti guru pasti sudah mendengar berita tentang kematian Pasingsingan. Dan guru pasti akan mencari aku untuk menanyakannya. Sebab Pasingsingan itu terbunuh oleh Pasingsingan pula." "Kalau demikian," jawab Maisojenar, "terserahlah kepada paman." "Terima kasih, anak Mas," jawab Radite. "Mudah-mudahan dengan lenyapnya umbaran, noda-noda yang melekat pada perguruan Pasingsingan akan tidak bertambah lagi." "Paman," jawab Maisojenar, "setiap orang akan mengetahui bahwa bukan Pasingsingan sepuhlah yang bersalah, juga bukan Pasingsingan yang lain yang bersalah, tapi umbaran. Manusia yang bernama umbaran itulah yang berdosa, dan ia telah menerima hukumannya." Kembali mereka berdiam diri. Sesaat kemudian kembali Maisojenar minta agar Aryo Saloko menyediakan beberapa orang dan engkrak yang akan mengantar Radite dan Anggoro kembali ke Pudak Pungkuran dengan membawa mayat umbaran. Ketika matahari manjat kaki langit sepenggalah, maka Radite dan Anggoro segera minta diri. Katanya, "Anak Mas, barangkali masih ada pekerjaan lain yang harus anak Mas kerjakan, pekerjaan yang lebih penting daripada menemui aku di sini. Karena itu aku minta diri kembali ke Pudak Pungkuran dengan mayat umbaran." Radite dan Anggoro tak dapat dicegah lagi. Karena itu segera mereka pun berangkat beserta beberapa orang yang menyertainya mengusung umbaran. "Lain kali aku akan datang lagi," kata Radite, "dalam kesempatan yang lebih baik. Syukurlah kalau aku nanti berkesempatan bertemu dengan Yang Nyaryo Saloko, Ki Ageng Suro Dipoyono. Tapi orang tua itu pasti tak akan mengenal aku, sebab yang dikenalnya adalah topeng kasar yang jelek itu. Baiklah Yang,
sahut Arya Saloka. Aku akan sampaikan kepada Yang Suro Dipoyono bahwa seseorang yang tak dikenal akan menemuinya. Kemudian berjalanlah iring-iringan itu meninggalkan Banyu Biru, berjalan menyusur jalan-jalan kota ke arah timur. Maesa Jenar, Kebo Kanigoro, Arya Saloka dan orang-orang lain mengantar mereka sampai beberapa langkah keluar alun-alun Banyu Biru. Ketika iringan itu telah hilang di kelokan jalan, maka mereka pun kembali ke pendopo, duduk melingkar di atas tikar.